Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafat Rizwan Muti. Kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih perencanaan pesan bisnis itu dan apa saja sih langkah-langkahnya dalam membuat atau tahap-tahapan dalam perencanaan pesan bisnis itu. Nah, di sini saya akan membahas. Lalu di sini ada materi yang harus saya bahas, yaitu pertama proses perencanaan pesan bisnis. Lalu yang kedua ada tahap perencanaan. Lalu yang ketiga ada pemilihan media saluran. Lalu yang keempat ada penentuan ide pokok. Lalu yang terakhir, materi yang terakhir kelima, yaitu pemilihan kata yang tepat dalam penulisan. Nah, apa sih perencanaan pesan bisnis itu? Perencanaan pesan bisnis adalah langkah penting dalam komunikasi yang efektif di dunia bisnis. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Perencanaan pesan bisnis melibatkan penyusunan dan penyampaian pesan yang dilakukan secara tertulis, seperti surat, memo, atau email, dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh audiens yang dituju. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Di sini ada dua. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis untuk menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada audiens sasaran. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan audiens, melihat kebutuhan dan preferensi audiens untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Lalu di sini juga ada manfaatnya, yaitu perencanaan pesan bisnis yang baik memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, membantu audiens memahami pesan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, yaitu mempermudah pekerjaan komunikator. Lalu yang kelima, memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang keenam, membantu menciptakan citra perusahaan. Lalu yang ketujuh, memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Itu adalah manfaatnya. Lalu sekarang kita ke fungsinya. Fungsinya itu apa saja sih? Yaitu perencanaan pesan bisnis memiliki beberapa fungsi, diantaranya. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, memastikan pesan bisnis terencana dengan baik. Lalu yang ketiga, yaitu mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Lalu yang keempat, menciptakan citra perusahaan. Lalu yang kelima, memastikan pesan bisnis sesuai harapan pengirim. Lalu yang keenam, memastikan pesan proses diterima dan dipahami oleh pihak lain. Lalu selain fungsi, di sini ada peran perencanaan pesan bisnis, yaitu peran komunikasi dalam menjalankan perencanaan pesan-pesan bisnis untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi merupakan elemen-elemen penting dalam kehidupan sosial. Selain dalam kehidupan sosial, komunikasi juga memiliki peran penting dalam kehidupan bisnis. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan bersama perusahaan. Di dalam struktur organisasi perusahaan yang baik, terdapat komunikasi yang baik pula.
Lalu di sini ada proses penulisan pesan bisnis, yaitu proses penulisan pesan bisnis umumnya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian dan revisi. Masing-masing tahap memiliki peran yang krusial dalam memastikan pesan yang disampaikan efektif dan efisien. Yang pertama, di sini ada tahap perencanaannya, yaitu yang pertama, penentuan tujuan atau setiap pesan bisnis harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini bisa berupa memberikan informasi, menginformasikan, atau membujuk pihak lain, atau membujuk untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua ada profil audiens, yaitu memahami siapa audiens yang akan menerima pesan yang sangat penting. Ini termasuk mengenali primer penerima dan mengatur jumlah serta komposisi penonton. Lalu yang ketiga, pemilihan media saluran, yaitu memilih saluran komunikasi yang tepat juga merupakan bagian dari perencanaan. Pesan yang dapat disampaikan melalui berbagai media seperti email, surat, atau presentasi langsung, tergantung pada kebutuhan dan konteks. Selain ada tahap perencanaan, di sini juga ada pemilihan media saluran. Terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, kompleksitas pesan, yaitu jika pesan bersifat kompleks dan memerlukan catatan permanen, maka saluran tertulis tersebut seperti email atau surat lebih cocok digunakan. Lalu yang kedua ada kebutuhan umpan balik, yaitu jika umpan balik langsung tidak diperlukan, maka media tertulis juga akan lebih efektif. Lalu yang ketiga, jumlah penerima atau yaitu untuk komunikasi kepada banyak orang atau banyak pihak. Lalu pengguna media elektronik itu bisa seperti email yang harus sangat dianjurkan. Nah, setelah ada pemilihan media saluran, di sini ada penentuan ide pokok. Nah, di sini setelah tujuan dan saluran ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi ide pokok dari pesan yang akan disampaikan. Ide pokok itu harus relevan dengan tujuan komunikasi dan menarik perhatian audiens. Di sini ada 2. Yang pertama, pengelompokan ide, yaitu ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan secara logis untuk memudahkan pemahaman. Lalu yang kedua, kejelasan subjek, yaitu pastikan subjek dan tujuan pesan harus jelas agar penerima dapat memahami konteks dengan cepat. Lalu di sini ada pemilihan kata yang tepat dalam penulisan. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu bahasa sederhana, yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Lalu yang kedua ada konsistensi, yaitu pastikan istilah yang digunakan harus konsisten di setiap sepanjang pesan untuk menghindari yang namanya kebingungan. Lalu setelah pemilihan kata yang tepat dalam penulisan, di sini ada revisi pesan. Di sini ada 2. Yang pertama, pemeriksaan isi, yaitu bacalah kembali isi pesan untuk memastikan semua informasi
itu penting yang telah disertakan. Lalu yang kedua ada format dan organisasi. Pemeriksa atau periksa format penulisan agar terlihat rapi dan profesional. Nah, lalu di sini kesimpulannya yaitu secara keseluruhan perencanaan pesan bisnis adalah elemen kunci dalam komunikasi organisasi dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis dan mempertimbangkan audiens serta tujuan organisasi yang dapat memastikan bahwa pesan mereka disampaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Ya, terima kasih. Sekian dari materi perencanaan pesan bisnis yang saya sampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.